Baik, masih berlangsung Makassar Investment Forum tahun 2024 dan tadi sudah dibuka oleh Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Saat ini masih berlangsung talk show dan kalau tadi saya katakan ada dua narasumber, ternyata talk show ini online dan offline, sehingga juga rupanya bertambah satu narasumber lagi yang tengah disimak oleh para peserta di kesempatan siang ini. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Makassar Investment Forum tahun 2024, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Ada Pak Helmi Budiman bersama saya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Pak Kadis, dengan MIF tahun 2024 ini, kalau dari catatan saya bahwa Makassar sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN, nah ini tentu berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk 2024 ini seperti apa dengan tema yang sudah diambil ini, Pak? Jadi memang cukup menarik karena tahun ini merupakan tahun disahkannya undang-undang tentang IKN. Tentu karena ada IKN, potensi Makassar dengan posisi strategis kita itu semakin membuka peluang investasi dan bisa mendatangkan banyak investasi di Kota Makassar. Dan memang dengan adanya kegiatan MIF ini kita berharap daerah penyangga IKN bukan hanya Makassar ke depan tetapi juga seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan itu bisa mendapatkan manfaat dengan adanya IKN. Dan itu memang sejalan dengan adanya IKN itu sendiri. Jadi bagaimana memberikan distribusi pemerataan secara ekonomi terhadap Indonesia Timur. Begitu. Nah, ini tentu saja untuk sebagai penyangga IKN, Makassar sudah bersiap mulai saat ini, Pak ya, dalam Makassar Investor Forum ini. Iya, pasti. Jadi sebenarnya persiapan terhadap IKN itu bukan hanya dimulai hari ini sebenarnya, tapi tahun lalu kita sudah mengannounce bahwa dengan adanya IKN sebenarnya potensi itu semakin besar. Nah, makanya per bulan ini dengan adanya MIF dan bulan depan akan ada IKN yang akan di-launching dengan 17 Agustus 2024, tentu kita harus semakin aware bahwa memang kita punya peluang yang cukup besar nanti ke depan. Nah, sisa bagaimana kita terus mencari peluangnya. Nah, makanya MIF ini kita bentuk, kita adakan dengan tema yang cukup menarik tahun ini. Dan memang dari sekian banyak undangan yang kita hadirkan, kita mengundang tidak hanya mungkin orang-orang yang ada di Makassar, kita mengundang juga perwakilan dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, serta yang ada di Sulawesi. Jadi tidak hanya kita berbicara eh, regional provinsi lagi, tetapi kita juga berbicara masalah skup Sulawesi. Dan kita juga mengundang beberapa kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Karena kan kita harus melakukan sinergi, melakukan kolaborasi antar Kalimantan dan Sulawesi secara kepulauan begitu. Biasanya dalam MIF ini Pak ada beberapa hal yang coba ditawarkan ke investor. Untuk tahun ini seperti apa Pak yang Nah, ini yang cukup menarik karena kita berbicara masalah Makassar sebagai kota penyangga IKN, tentu kita mengundang juga, kita memberikan masukan terhadap seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk memasukkan proyek-proyek strategisnya. Nah, untuk proyek yang kita tawarkan ada 8 proyek yang sudah diakurasi oleh teman-teman di BI untuk tahun 2024 ini. Ada 8 proyek. Nah, salah satunya itu dari Makassar ada satu dan ada dari Parepare, ada dari Bone, ada dari Maros dan beberapa kabupaten kota lainnya. Tapi Makassar selain kegiatan atau mungkin proyek strategis yang berasal dari daftar EPRO yang dikeluarkan oleh BI untuk tahun ini, kita juga keluarkan eh, 3 proyek. Jadi Japarate tahun lalu itu akan kita perkenalkan kembali. Kemudian akan ada juga dating sharing, kemudian akan ada juga jalan tol, termasuk yang masuk EPRO untuk tahun 2024 itu juga akan kita perkenalkan yang namanya jalan tol. Jadi ada 3 yang kita akan perkenalkan, jadi ada train sharing, jalan tol, dan metro kapsul, maaf. Jadi untuk transportasi dan tadi metro kapsul juga sudah ada penandatanganan untuk MOU dengan pemerintah Kota Makassar. Gitu. dari tiga ini kira-kira yang berpeluang nih Pak bisa cepat kemudian realisasi ataupun ada investor yang berminat? Adakah yang bisa disampaikan? Tentu semuanya punya kesempatan yang sama karena 3 proyek tadi atau 3 iPro tadi itu sektornya berbeda-beda. Jadi semua punya peluang yang sama dan memang dari sekian banyak peserta yang sudah kita hadirkan, makanya kita mengundang juga beberapa delegasi, mereka menghadirkan juga pengusaha-pengusaha yang tertarik untuk proyek tersebut. Jadi ya mudah-mudahan setelah materi, kita akan melakukan sesi one on one meeting beserta para delegasi dengan project owner-nya. Mudah-mudahan setelah itu akan ada keluar
letter of interest yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Gitu. Tahun kemarin kan ada, proyek juga yang kemudian ditawarkan ya, Pak, ya, pada investor. Gimana ya, gimana progres, Pak, untuk sampai tahun ini? Ya Parate memang ada kendala tahun kemarin. Kendalanya ada 2 aturan yang belum kita penuhi. Pertama untuk RPJM, untuk aturan aturan regulasi kewilayahan RT/RW, yang kedua untuk aturan regulasi untuk kepariwisataan. Untuk pariwisata ini kita sudah penuhi di Desember 2023 kemarin, tetapi untuk regulasi tata ruang ini insya Allah dalam waktu dekat kita akan penuhi. Tetapi kita tetap kenalkan proyek ini di MIF 2024. Tetap kita Oke, artinya kalau semua yang, belum belum bisa melengkapi kemarin ini terselesaikan, bisa lebih mudah lagi begitu, Pak? pasti ya, kita berharap begitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya forum ini betul-betul Makassar bisa semakin diperkenalkan. Jadi tidak hanya sebagai kota kuliner, tapi juga sebagai kota yang punya peluang untuk investasi jangka panjang nanti di masa depan. Oke, itu harapannya, Pak, ya? Lain Makassar, KN, apa yang akan kita nah, tentu sebagai kota penyangga IKN, tentu kita berharap dari forum ini atau Makassar Investment Forum, kita berharap ada letter of interest. Nah, untuk Makassar sendiri kita sudah penandatanganan tadi, pertama untuk penyelenggaraan internet, itu sangat ada korelasinya dengan uh, teknologi, dengan smart city Makassar. Yang kedua berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi. Nah, setelah kita tadi tanda tangan 2, kita berharap setelah itu akan ada kelanjutan dari proyek ini. Jadi untuk internet, kita akan berharap ada pemerataan infrastruktur internet yang terbangun di Makassar. Yang kedua untuk transportasi kami sudah bicara tadi dengan pihak perusahaannya. Jadi segera kita tidak lanjuti dan mudah-mudahan 2027 kita sudah bisa groundbreaking. baik, terima kasih, Pak Hadis. Iya, demikian baik, demikian wawancara, kami dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, ada Pak Helmi Budiman yang sudah menyampaikan, seputar kegiatan Makassar Investment Forum tahun 2024 kali ini. Saya Ida Fahri, terima kasih Anda sudah, menyaksikan kami melalui channel YouTube Media Kreatif.